Bab 91. Pertengkaran dengan Mauda di kantor polisi. Aku beralih kepada yang di tengah. Harum, perempuan itu masih menunduk. Lama ku tatap perutnya. Perut itu masih saja rata. Ku alihkan menatap dadanya. Biasa saja, tidak ada tanda-tanda kalau dia hamil. Bukankah ini sudah cukup lama? Harusnya perut itu mulai membentuk. Dada harusnya mulai membengkak. Tapi perempuan ini biasa-biasa saja. Apakah dia sudah menipu Mas Gilang? Bukankah sejak dia mengaku hamil, awal dari semua malapetaka ini, mertuaku berubah 180 derajat karena percaya dia hamil. Harum, kau penipu, kau rusak rumah tanggaku, kau ambil suamiku, kau hancurkan semuanya, kau bakar rumah besar itu, lalu kau culik anakku. Aku memaki dan mengumpat, tapi hanya dalam hati. Dengan gigi gemeretak, ku raih dagunya. Ku cengkram dengan kencang, lalu ku angkat ke atas hingga bersetatap dengan mataku. Katakan siapa yang menculik anakku, katakan siapa. Teriakku semakin mengencangkan cengkraman. Aku, semua atas ideku. Aku yang menyuruh Yanto menculik anakmu. Kau mau apa, hah? Teriak ibunya menantang. Berani sekali dia, tangannya dalam keadaan terikat, tapi masih bongah. Ya Tuhan, manusia apakah perempuan tua yang satu ini? Ku lepaskan cengkramanku di dagu Harum, lalu bergerak mendekati si rambut jagung. Kau bertanya aku mau apa? Perempuan tak tahu malu, tanyaku mengejek. Kau tidak sopan, aku Maudamu, kau panggil aku dengan sebutan kau. Tanyanya melotot. Ya, aku panggil kau, najis aku punya Mauda seperti kau, jawabku ketus. Sombong, kenapa kau mau menculik anakku? Apa salah bayiku padamu? Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada bayiku, hah? Bentakku meraih bahunya, lalu ku guncang-guncangkan dengan kasar. Aku mau menculik anakmu, biar kau mampus. Kalau perlu, anakmu juga mampus sekalian. Manusia jahat, gak punya otak, demi harta, kau tega menghalalkan segala cara. Kau manusia busuk, orang kampung busuk. Geramku menghempaskan tubuhnya. Perempuan itu terjerambah, nyungsep jatuh ke lantai. Petugas langsung membantunya berdiri lagi. Terserah kau bilang apa, aku manusia busuk kek, gak ada otak kek, kau mau apa, hah? Teriaknya semakin menantang. Plak, puah, sebuah tamparan keras, kemudian semburan ludah ku hadiahkan di wajah tua dan keriput tapi tetap berdandan menor itu. Bangsat kau, awas kau, teriaknya hendak mengejar, tapi ditahan oleh petugas. Sudah Mel, sabar, Mas Diki menarikku, tapi aku belum merasa puas. Itu, aku mau itu. Tunggu dan nikmati hari-harimu selanjutnya di penjara. Semoga kau membusuk di dalamnya. Umpatku lagi, baru mengikuti Mas Diki. Kau bisa memberi laporan, Mel. Mereka butuh penjelasan darimu. Tanya Mas Diki menenangkanku. Tidak, aku belum bisa menjawab apa-apa atau ditanya apapun. Aku mau sendiri dulu, jawabku masih emosi. Saya akan menjawab semuanya. Saya kuasa hukumnya. Seseorang menyela dari arah luar. Aku menoleh. Om, liriku memanggilnya. Papa, Mas Reno datang tanpa ku minta. Bahkan aku belum menghubunginya. Dari mana dia tahu kalau aku sangat butuh pertolongannya saat ini? Tenang, ada Om di sini. Ucapnya mendekat, menyalami Mas Diki lalu mengelus kepalaku. Siapa yang memberitahu Om? Tanyaku lega. Beban berat di dada terasa plong. Serasa aku menemukan pelindung sekaligus tiang penyangga. Aku merasa sangat kuat sekarang. Aku tidak sendirian. Andi yang memberitahu, Om langsung berangkat ke sini. Om akan bicara dengan mereka. Ya, Om yang akan urus semuanya. Tolong tuntut mereka dengan hukuman seberat-beratnya, Om. Mereka sangat berbahaya bagi keselamatan putri saya, juga ketenangan hidup saya. Pintaku memelas. Iya, Om paham perasaanmu. Om sudah menyelidiki semuanya. Sebaiknya kamu pulang saja, bawa dan rawat bayimu dengan baik. Oke, Om, saya pulang. Saya khawatir keadaan ibu. Tunggu sebentar. Begini, Om mau bilang kalau pengacara hebat itu tampak ragu. Kenapa? Apa sebenarnya yang ingin diucapkannya? Kalau apa, Om? Om mau bilang apa? Tanyaku penasaran. Reno dia sudah keluar dari panti. Dia sudah dinyatakan sehat, ucapnya kemudian. Oh ya, alhamdulillah, syukurlah Om, ucapku semakin lega. Iya, pulanglah. Baik Om, Mas Diki, aku serahkan segalanya kepada pengacara aku ya. Kataku kepada polisi tampan itu. Siap, bilang sama Mala untuk menungguku, katanya juga berharap.
Oh, oke. Aku akan bujuk dia supaya mau pulang bareng Mas. Sahutku merasa iba. Kasihan polisi sebaik dia, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Makasih, hati-hati di jalan. Siap, Pak Pol, sahutku sumringah. Bayangan Mas Reno bermain di pelupuk mata. Berita dari bapaknya mampu memberi energi yang baru buatku. Surat visa sudah di tangan, Mas Reno sudah keluar dari panti. Semoga semua akan baik-baik saja ke depannya nanti ya Allah. Mel, gimana? Sahut malah begitu aku sampai di luar. Mana anakku? Kok nggak ada sama kamu? Tadi aku titip ke kamu kan lah, teriakku histeris lagi. Sempat kehilangan Cika membuatku trauma. Tenang, ini kantor polisi, Mak, jawab malah menenangkanku. Terus mana? Sama Rani itu dibawa masuk ke mobilmu, nemuin kakeknya Cika. Oh, syukurlah, kirain. Ucapku mengelus dada. Gimana urusannya? Tanya malah setelah aku kembali tenang. Sudah dibereskan oleh papanya Mas Reno. Aku mau pulang aja lah. Kasihan ibu, aku takut dia kenapa-napa. Oh, oke, ayo kita pergi. Tidak, bukan kamu, tapi aku saja. Maksudmu? Tanyanya bingung. Aku nggak bisa ngantar kamu balik nanti ke Medan. Jadi sebaiknya kamu pulang bareng Mas Diki aja. Aku nyetir sendiri bisa kok. Rumahku dekat dari sini. Oh, aku bisa nginep kok di rumahmu. Nggak usah diantar, nggak apa-apa. Tawar malah. Tidak usah, aku makasih banget. Udah kamu tolongin. Aku nggak mau lebih ngerepotin lagi. Udah ya, aku ke mobil. Ucapku lalu melangkah buru-buru menuju mobilku. Mel, kamu nggak bisa nyetir sambil menggendong bayi. Ada papa mertuamu lagi yang sedang sakit di dalam. Gimana kau mau leluasa nyetir? Resikonya besar, Mel. Protes malah mengikutiku. Aku tidak menghiraukannya. Mel, udah beres. Rani menyambut sambil menyerahkan Cika ke dalam gendonganku. Sudah, makasih atas bantuan kalian semua. Aku pulang duluan ya. Kataku memastikan keadaan papa di Jawa Tengah. Kita pulang, Pak. Papa nggak apa-apa kan? Tanyaku. Iya, Nduk, kita pulang. Jawabnya tersenyum. Oke, masuk Mel. Aku yang nyetirin. Kata malah masih membandel. Dibukanya pintu mobil sebelah supir. Tetapi tanyanya terhenti lalu berbalik ke arahku. Entah kenapa dia berubah pikiran. Kukencangkan kain pengikat gendongan Cika agar tidak melorot saat menyetir nanti. Mel, panggil malah menatapku sayu, seolah baru saja melihat sesuatu di jok depan mobilku. Kenapa? Tanyaku bergerak ke arahnya. Rani dan Mas Andi telah pergi menuju mobil mereka. Tinggal malah sendiri. Mau tidak mau, aku harus memaksanya untuk tinggal. Dia harus ikut di mobil Mas Diki. Semoga momen ini bisa menyatukan mereka. Mel, panggilnya sekali lagi. Ada apa? Bab 92. Mas Reno di dalam mobil. Apa sih? Enggak boleh. Pokoknya kamu enggak boleh ikut ke rumahku. Kamu pulang ke Medan aja, bareng Pak Polisi itu. Bukankah dia pacarmu? Kataku menarik lengannya, agar tak menghalangiku masuk ke mobil. Gadis itu tidak menolak. Dia bergeser, lalu melangkah pergi, berjalan gontai masuk ke dalam kantor. Maaf malah, aku harus melakukan ini agar kau bisa dekat dengan polisi baik itu. Bisikku membatin, sedikit lega karena akhirnya malah mau mengalah. Kita pulang ya Cika sayang, sama kakek juga, kataku sambil membuka pintu mobil. Aku terpaku, pintu mobil terbuka. Seseorang tersenyum manis menyambutku. Astaga, jadi ini yang membuat malah tercekak tadi. Malah tak jadi membuka pintu mobil, tak bisa berkata-kata karena ini. Nggak boleh nyetir sambil gendong bayi. Nanti kalau tiba-tiba harus ngerem mendadak, bayimu kebentor batang setir gimana? Tanyanya sambil tetap tersenyum. Mata tajam menukik tepat ke jantungku setajam mata elang, tetapi sorotnya penuh binar. Debaran ini kian terasa, tubuhku gemetar. Mungkin karena aliran darah tak normal dipompakan. Hei, ayo masuk dari sebelah sana saja. Perlu aku keluar buat bukakan pintu buat kalian berdua. Godanya mencubit gemas pipi Cika. Aku tersadar, tapi sulit bergerak. Kakiku bagai tertancap di tanah. Tetap mematung menatap pemuda tampan yang tiada henti tersenyum penuh karisma. Mas Reno, hanya bisikan itu yang mampu keluar dari bibirku. Entah kenapa Cika bertingkah overacting di depan Mas Reno. Tubuhnya menggeliat-geliat di dalam gendongan, membuat aku kewalahan. Terpaksa aku mengeluarkan dari dalam kain gendong lalu menegakkannya. Bayi kecilku tertawa cekikikan di goda pemuda tampan berkumis tipis itu. Cika, tenang dong, kataku mengimbangi gerakannya. Sepertinya dia senang banget ketemu aku, Mel.
Mas Reno mengelus kepala Cika. Mungkin, soalnya dia tidak pernah melihat sosok yang pantas jadi ayahnya. Papa kandungnya bahkan tidak pernah menimangnya, sahutku sembari mencoba menetralkan suasana hati. Gilang tidak pernah menimangnya. Ya, dia sibuk dengan selingkuhannya. Ops, jangan-jangan putrimu mengira aku ayahnya. Terka Mas Reno mengejutkanku. Tidak apa-apa, begitu malah lebih baik, sahut papa mertuaku dari belakang. Aku tercekak, kami lupa kalau ada papa kandung mantan suamiku di belakang. Perasaan tidak enak mengganggu pikiran, apalagi kata-katanya seperti menyindir, lembut tapi menohok. Oh, Bapak, maaf, kami hanya bercanda. Papanya tetap Gilang kok, saya hanya teman melur. Tidak lebih, Pak. Mas Reno menatap ke belakang dengan ekspresi menyesal. Tidak apa-apa, Nak Reno. Bapak tahu anak Bapak itu seperti apa. Bapak tidak tersinggung sama sekali. Saya suka kalau menantu saya memiliki teman seperti kalian semua. Bapak salut dengan tingginya rasa persahabatan yang kalian tunjukkan. Saya terharu, ternyata begitu banyak orang yang menyayangi menantu saya. Kenapalah anak saya justru menyia-nyiakannya? Sudahlah Pak, mungkin beginilah takdirnya. Sabar, kata Mas Reno. Tetapi meskipun Melur dan Gilang sudah sah berpisah, saya akan tetap tinggal dengan Melur. Dia anak saya, apakah Nak Reno keberatan? Tanya Papa memelas. Oh tidak, saya tidak keberatan. Lagi pula saya, apa hubungannya dengan saya? Ya, saya hanya teman Melur Pak, tidak lebih. Ada perasaan mengganjal di hatiku mendengar kalimat pemuda ini. Berkali-kali dia berkata hanya teman. Apa maksudnya? Mas Reno memang menganggap aku hanya teman, atau dia enggak enak sama papa Mas Gilang ya? Kenapa aku kecewa dia berkata begitu? Atau aku yang terlalu sensitif? Yuk masuk, kita berangkat, kata lelaki itu kemudian. Aku menurut dengan hati yang gundah. Lelaki tampan itu sudah menstarter mobil, menatap lurus ke arah jalan. Aku menatapnya dari samping, mencoba memahami semua perkataan dan perbuatannya. Apakah aku terlalu naif lagi kali ini? Kenapa aku begitu bodoh dalam menyikapi sikap dan perbuatan orang lain? Aku gundah karena ucapan Mas Reno yang mengatakan aku hanya teman. Aku ragu itu sekedar ucapan atau perasaannya yang sebenarnya. Kalau hanya teman, berarti dia sama saja dengan Mas Andi, Mas Diki, yang juga begitu baik dan banyak berkorban padaku. Apakah dia menganggapku seperti Mas Andi dan Mas Diki, membantuku tapi menganggapku hanya teman? Duh, kenapa aku begini was-was? Kenapa Mel? Pemuda itu menatap basah saat mataku lekat menatapnya. Senyum manis tersungging di bibirnya. Senyum yang meluluh lantahkan hatiku. Aku berdebar tak karuan lagi. Enggak apa-apa kok. Aku menunduk. Mel, mulai hari Senin besok aku sudah aktif ke kampus. Menyelesaikan kuliahku yang sempat tertunda setahun. Kamu sendiri gimana? Apakah nggak ada niat mau ngelanjutin kuliah kamu dulu? Toh, setahun juga kan berhentinya. Aku belum kepikiran Mas, sekarang mau fokus ngurus usaha dan membesarkan putriku saja, jawabku. Kan bisa sambil lihat nanti deh. Oke, semoga semua lancar ya. Tiba-tiba Mas Reno menepikan mobil. Bentar ya, katanya lalu keluar. Dia berjalan menuju sebuah toko di seberang jalan. Entah apa yang hendak dilakukannya. Papa baik-baik saja, tanyaku menoleh ke belakang. Baik, posisi tidur begini nggak masalah bagi Papa. Iya Pak, nanti kalau sudah tenang kita akan mengobati stroke Papa. Siapa tahu bisa sembuh. Banyak kok orang stroke bisa sembuh lagi. Gak usah ngerepotin Mel. Papa bisa ikut sama kamu saja sudah suatu anugerah yang luar biasa. Karena Papa yakin hanya kau yang sayang sama Papa, Nduk. Iya Pak, Papa boleh ikut saya selama yang Papa mau. Terima kasih. Mas Reno kembali dengan menjinjing sebuah benda. Belum jelas apa benda itu. Setelah dekat baru jelas terlihat kursi roda yang dilipat. Mas, kamu beli itu untuk siapa? Tanyaku saat dia sudah masuk ke dalam mobil lagi. Untuk mertuamu lah, masa untukmu? Hehehe. Buat Cika juga nggak mungkin dong ya kan? Sayang, jawabnya menarik lembut hidung Cika. Mas, kamu baik banget, makasih. Nggak apa-apa. Papa Gilang seperti papaku sendiri. Semoga benda itu bermanfaat. Sangat bermanfaat Mas. Terima kasih Nak Reno, ucap Papa dengan suara serak, hidungnya bahkan berair. Ku tahu dia begitu terharu dengan kebaikan Mas Reno. Tiba-tiba ponselku berbunyi, ku raih dan ku baca nama si penelpon. Kak Bulan. Papa sama kamu ya? Suara Kak Bulan terdengar panik.
Iya kak, kakak di mana? Kamu nggak bilang kalau papa sama kamu. Aku dan Mas Fajar panik tahu, teriaknya mengagetkanku. Loh, Mas Gilang nggak bilang, aku suruh dia menyampaikan ke Mas Fajar. Gilang, nggak ada Gilang di sini. Anak setan itu entah menghilang kemana. Duh, stres aku Mel. Syukurlah papa bersamamu. Kukira tadi udah gimana-mana tahu nggak? Maaf kak, anakku diculik, makanya aku buru-buru pergi. Papa minta ikut aku, ku bawa sekalian. Maaf ya, nggak ada maksud buat kalian panik. Sahutku menyesal. Bab 93. Jangan sampai kembali jatuh di lubang yang sama. Maaf, kakak juga sempat marah-marah. Gimana jika kakak dengar udah ketemu kan? Maaf, kakak sibuk ngurus kepulangan mama. Iya kak, jadi sekarang gimana? Apa rencana kakak selanjutnya? Inilah yang ingin kami rundingkan, si Gilang malah ngilang. Oh, posisi kakak di mana nih? Di sini, di rumah yang tinggal puing-puing ini. Ya Allah, gimana mama? Mama dibawa Mas Fajar makan di restoran Simpang itu, sengaja biar mama nggak lihat kenyataan ini. Loh, masih dirahasiakan. Iya, siapa yang berani ngasih tahu? Biar kena serangan jantung lagi. Iya, bener juga sih, tapi selanjutnya gimana? Mau tinggal di mana kalian, Kak? Belum diputusin apakah papa dan mama ikut kakak ke Siantar atau ikut Mas Fajar ke Nias. Belum tahu, si Gilang nggak bisa diajak ngomong, entah kemana dia. Oh begitu ya. Mel, kami ke rumahmu ya, kami mau berunding di situ aja, boleh kan? Aku tersentak, mereka mau kumpul di rumahku, semua keluarga mantan suamiku. Ya Tuhan, kenapa aku tidak pernah bisa lepas dari mereka sih? Kapan aku bisa bebas dari masalah mereka? Mel, boleh nggak? Masa kami berundingnya di jalanan sih? Nanti mama malah makin curiga, bujuk Kak Bulan lagi. Terus kalau kalian berundingnya di rumahku, apakah dia nggak akan curiga, Kak? Mama taunya itu rumah mereka juga kan? Jangan bilang kalau rumah itu sudah dijual. Loh, gimana? Aku nggak bisa main sandiwara. Begitu dong, Kak. Karena aku aja ngontrak di rumah itu. Itu rumahnya Mas Reno sekarang. Sudahlah, terima aja Mel. Setelah Mas Reno tiba-tiba. Mas Reno dengar, tapi aku nggak speaker loh ini. Tanyaku heran. Aku bisa paham dari ucapanmu, meskipun tidak mendengar percakapan kalian. Jawab pemuda itu tenang. Mas, ini keluarga mantan suamiku loh, protesku. Mel, mereka tidak punya tempat sekarang. Nggak ada salahnya mereka tinggal di rumahmu beberapa hari. Itu rumahmu mas, dan Kak Bulan ingin kita harus bersandiwara, seolah-olah itu masih rumah mereka. Nggak apa-apa Mel. Ya Allah, pemuda ini terbuat dari apalah hatinya, begitu luas, tiada dendam, tiada amarah. Jadi, Mas Renomo itu sedang bersamamu sekarang, Mel? Tanya Kak Bulan menyela dari seberang sana. Iya, bersama Papa juga. Bahkan baru saja dia membelikan kursi roda baru buat Papa, karena kursi roda Papa terbakar di dalam rumah itu. Sahutku lemah. Alhamdulillah, baik banget sih dia. Bilang makasih ya, Mel. Datanglah kak, tapi kalau boleh Mas Gilang jangan ajak ya. Aku nggak bisa kalau sampai dia menginjakkan kakinya di rumahku. Meskipun aku hanya ngontrak di situ, pintaku semakin putus asa. Oke, Gilang nggak bakalan ke situ. Orangnya aja entah mana sekarang. Kami ke situ ya. Maaf ngerepotin lo. Sahutku menutup telepon. Sabar Mel, kamu wanita kuat, orang yang dipilih oleh Allah untuk menghadapi semua ini. Yang kuat ya, Mas Reno melirikku sekilas. Aku tidak menyahut, lelah sudah rasanya otakku memikirkan semuanya. Tiba-tiba tangan kiri Mas Reno meraih tangan kananku, sementara tangan kanannya tetap memegang setir. Aku tidak menolak saat genggamannya kian erat. Jemariku diremas lembut, seolah hendak menyalurkan kekuatan baru, agar aku kuat menghadapi segalanya. Kembali jantung berdegup kencang, wajah terasa menghangat. Ada getaran syahdu yang menjalar di sanubari. Cinta, aku tahu ini cinta. Perasaan ini sudah ada sejak dulu, sejak awal aku menjadi mahasiswa di kampus yang sama dengannya. Sudah 3 tahun yang lalu, bahkan saat itu aku belum mengenal Mas Gilang. Hari ini rasa itu muncul lagi. Remasan jemari ini masih sama seperti 3 tahun lalu. Getaran di hati ini masih sama seperti dulu. Lalu kenapa sempat ada Mas Gilang? Kenapa dia sempat hadir menghancurkan hubunganku dengan kekasihku ini? Meski kini dia mencampakkan aku begitu saja. Kini aku terdampar lagi di sini, dicinta Mas Reno.
Masih bolehkah aku berlabuh di hati pemuda ini? Masih adakah tempat untukku di sana setelah Mas Gilang berhasil mengacaukan segalanya? Bahkan kekacauan itu menghasilkan seorang anak. Jika pantaskah aku yang kini berstatus janda, memiliki anak satu, menyimpan rasa kepada seorang pemuda tampan dan kaya raya seperti Mas Reno? Entahlah, perasaan ini, tanda tanya besar ini, membuat dadaku kian sesak. Ada galau dan gundah mengaduk kalbu. Ku beranikan diri untuk menatapnya. Dia pun berbuat yang sama. Mata kami bertemu sesaat. Pemuda itu melepas remasan jemarinya saat mobil sudah memasuki halaman rumah. Ibu menyongsong kedatangan kami. Penuh haru dia meraih Cika, memeluk dan menciumi putriku. Tetapi hanya sesaat. Matanya berubah nyalang, wajahnya berubah tegang, emosi seolah membakar saat dia melihat Mas Reno. "Kau?" teriaknya dengan muka merah padam. Mas Reno langsung keluar dari mobil, berlari kecil menghampiri ibu, lalu mengulurkan tangan hendak menyalam. Ibu membuang muka, tangan Mas Reno mengambang. Ibu tak hendak menjabatnya. "Kenapa kau bisa bersama dia, Mel? Apa maksudnya ini?" Ibu meneriakiku. Bi Ina berlari tergopoh-gopoh, meraih Cika dari gendongan ibu, lalu langsung membawanya ke dalam rumah. "Ibu, jangan marah-marah gitu dong." Tapi aku bersyukur banget. Ternyata ibu masih kenal dan ingat sama Mas Reno. Jawabku menggapit lengan ibu. Bagaimana aku bisa melupakan dia? Laki-laki ini yang telah meninggalkanmu begitu saja. Hampir-hampir kau bunuh diri karenanya. Kau pikir ibu bisa lupa, hah? Nanti aku ceritakan semuanya sama ibu. Bagaimana cerita yang sebenarnya? Kita salah paham selama ini, Bu. Saya dan Mas Reno sebenarnya baik-baik saja. Hubungan kami yang telah sempat ibu restui dulu sebenarnya nggak ada masalah. Seseorang telah dengan sengaja menciptakan kesalahpahaman antara kami. Kukira Mas Reno selingkuh. Mas Reno juga mengira aku selingkuh. Kami diadu domba, Bu. Ibu nggak peduli. Pokoknya sekarang usir dia dari sini. Ibu nggak setuju kamu berhubungan dengan dia. Bu, masa lalu itu hanya salah paham. Tolong mengertilah, pintaku memohon. Sebagai laki-laki, mestinya dia tidak langsung meninggalkanmu begitu saja. Harusnya dia menyelidiki semuanya, baru mengambil kesimpulan, kata ibu tetap ketus. Aku yang salah, Bu. Yang nikah duluan siapa? Aku kan? Aku yang tak berpikir panjang, menyelidiki semuanya dahulu. Karena emosi, Mas Gilang datang bak seorang pahlawan. Tanpa pikir panjang, aku menerima lamarannya. Padahal ibu tahu siapa yang menghancurkan hubungan kami. Mas Gilang, Bu. Kami berdua adalah korbannya. Pintar benar kamu bersandiwara. Jangan sampai kau salah lagi menilai orang. Cukup sekali kau gagal membina hubungan. Jangan sampai kau kembali jatuh di lubang yang sama, Mel. Bab 94. Ibu mengusir Mas Reno. Iya, Bu. Aku akan hati-hati mulai sekarang. Tapi aku tidak bersandiwara, Bu. Semua yang aku katakan itu benar. Baik, anggap saja ibu percaya. Sekarang suruh dia pergi dari sini. Kenapa, Bu? Dia teman aku loh. Dia sudah banyak menolong kita, Bu. Ibu nggak suka kau berhubungan dengan laki-laki manapun untuk saat ini, Melur. Kau ini perempuan apa sih? Baru semalam kau memperoleh surat ceraimu. Hari ini kau sudah memasukkan laki-laki ke dalam rumahmu. Mikir, bagaimana penilaian orang tentangmu nanti? Kamu itu bukan gadis lagi, kamu janda. Ingat, kau berstatus janda. Kau pikir nggak berat menyandang status itu, hah? Berat. Kamu nggak boleh sembarangan bergaul dengan laki-laki manapun yang bukan muhrimmu. Atau kau mau dibilang orang janda gatel, janda kesepian, janda jablay? Mau? Ibu, Mas Reno baik kok. Mas Reno nggak kayak gitu. Rengek mencoba minta pengertiannya. Pokoknya kau tidak boleh bergaul dulu dengan laki-laki manapun. Setidaknya sampai masa idahmu selesai. Titik. Ibu melangkah pergi. Mas Reno langsung mengejarnya. Lelaki itu meraih tangan ibu. Baik, Bu, yang ibu katakan itu semua benar. Saya sangat suka cara ibu mendidik Melur. Melur memang harus bisa menjaga dirinya. Jangan sampai salah pergaulan, apalagi masa idahnya belum selesai. Saya akan pergi dari sini, tidak akan pernah datang lagi, sampai ada izin dari ibu. Saya mau fokus menyelesaikan kuliah saya dulu, sampai menunggu restu dari ibu. Saya permisi ya, Bu, tolong jaga Melur buat saya. Ucapnya membawa tangan ibu ke wajah, lalu menciumnya dengan sopan. Ibu tidak menjawab, tapi tidak juga menolak ciuman sopan Mas Reno di tangannya. Saya pergi ya, Bu, permisi. Mas Reno melangkah pergi setelah melemparkan senyum padaku. Aku tidak sanggup menahan sesak di dada.
Segera aku berlari mengejarnya. "Mas, tunggu," seruku. Mas Reno menghentikan langkah, menoleh ke arahku, kembali senyum terukir di bibirnya. "Dengarkan Ibu Mel, jangan sakiti hatinya. Dengan kau mengabaikan perintahnya," katanya lembut. "Kau marah, kau tersinggung, Mas?" tanyaku was-was. "Tidak, aku nggak marah apalagi tersinggung. Percaya padaku Mel, kita ngobrolnya lewat HP saja. Untuk sementara ini ya. Kalau udah ada izin dari ibu, aku akan datang berkunjung." "Sungguh?" Aku menatapnya mengerjap. Bulir air sepertinya menutupi pandangan mata. Rasa haru dan lega bercampur mengaduk hati. "Iya, sungguh," sahutnya pasti. Suaranya begitu tenang. Tatapannya teramat teduh, seperti telaga, begitu tenang. "Lantas, apa arti ucapan kamu di mobil tadi?" "Yang mana? Saat kamu bilang kalau aku hanya teman. Apakah aku memang hanya teman bagimu, Mas?" tanyaku mengesampingkan ego dan rasa malu. Sungguh aku ingin kejelasan, agar gundah tak lagi menyiksa. Mas Reno tertawa kecil, tawa yang sangat kurindukan. Ketampanannya begitu sempurna saat dia tertawa seperti itu. "Haruskah aku berkata kalau kau adalah calon istriku di hadapan mertuamu, sayang? Kita harus menghargainya, bukan?" Mas Reno berkata begitu lembut. Dia bilang aku adalah calon istrinya. Dia bahkan memanggilku sayang. Ya Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Aku tidak salah dengar, bukan? "Jawab dong," tuntutnya menatapku lekat. "Kau serius, Mas?" tanyaku menundukkan wajah. Sungguh, aku tak sanggup menantang tajamnya mata elang yang menukik sampai ke jantung itu. Aku berdebar, debaran hangat yang menjalar ke seluruh saraf-saraf di tubuhku. "Nanti ku telepon ya, sekarang keluarkan mertuamu dari mobil sana. Kasihan dia menunggu lama. Ingat, pintar-pintar bersikap dan bertindak kepada keluarga mantan suamimu itu. Jangan sampai kau tertindas lagi." "Baik, tapi kamu gimana pulang ke Medan?" "Banyak taksi online, tinggal pesan saja." "Udah, aku pamit ya. Hati-hati, Mas." Mas Reno berlalu. Ku tatap punggungnya hingga hilang di balik pagar besi. Segera ku panggil Pak Basir dan Pak Joko agar memindahkan tubuh Papa dari dalam mobil ke kursi roda. Ku dorong kursi roda itu menuju rumah. Kembali mata nyalang ibu menyambut di pintu masuk. Jika sudah ada lagi di dalam gendongannya. Papa terlihat pucat pasi melihat keberingasan wajah ibu. "Tenang, Pak," kataku mengusap baunya. "Melur, ini apa-apaan?" Suara ibu menggelegar. Jika menjerit karena kaget. Kembali Ina berlari tergopoh-gopoh menghampiri, meraih Jika dan membawanya masuk. "Itu siapa, Melur? Buka matamu, pakai otakmu. Siapa laki-laki yang kau dorong masuk itu? Di mana kau comot dia, hah?" "Ibu tenang dong." "Aduh, setelah pingsan tadi sepertinya ibu rada konslet deh. Marah-marah mulu," sahutku bercanda untuk mendinginkan api amarahnya. "Konslet apaan? Kau yang konslet, otakmu yang konslet." "Tenang dong, Bu, jika aja sampai jerit gitu." Dengar suara ibu. "Kenapa kau bawa dia ke sini? Kau sudah sah berpisah, Mel. Kau bukan siapa-siapanya lagi. Kenapa kau bawa dia ke sini? Dari mana datangnya dia ini, hah? Siapa yang ngantar?" tanya ibu kebingungan. "Rumah mereka kebakaran, Bu. Papa bahkan hampir terpanggang di dalam. Papa nggak punya tempat tinggal. Aku yang mengeluarkannya dari rumah itu. Aku juga membawanya ke sini. Dari tadi dia udah ada di mobil, tapi karena ibu marah-marah nggak ngeliat deh. Sementara dia ikut kita ya, setidaknya sampai keluarganya datang kok." "Benar begitu? Sebentar lagi dia dijemput?" tanya ibu mengandung ancaman. Kulirik Papa yang kian pucat, wajah bias itu terlihat berurai air mata. "Betul, dia akan dijemput, Mel," kejar ibu lagi. "Iya, Bu," sahutku menambah deras air mata yang mengalir di pipi keriput mantan mertuaku. Aku tahu dia sangat kecewa mendengar ucapanku, tapi aku juga tak berani menentang ibu. Saat aku terpuruk, hanya ibu yang ada untukku. Tak mungkin aku bertindak yang tak diizinkannya, apalagi ini menyangkut keluarga orang yang telah menghancurkan hidupku dan anakku. "Baik, ibu tunggu keluarga si bajingan itu datang. Bawa dia masuk." Aku mendorong kursi roda itu masuk, langsung menuju meja makan. Papa pasti sudah sangat lapar. Aku belum sempat mengajaknya makan siang, padahal ini sudah hampir sore. "Maaf ya, Pak, bukan saya tidak suka Bapak tinggal di sini. Bukan pula maksud saya mencampuri urusan Melur. Tapi saya tidak mau si brengsek Gilang itu menjadikan Bapak sebagai alasan untuk datang lagi ke rumah ini. Saya sudah pernah menyumpahi dia untuk tidak pernah menginjakkan kakinya di hadapan saya. Bapak bisa paham maksud saya, bukan?" tanya ibu ikut duduk di meja makan, di seberang Papa.
Saya mengerti, Bu. Saya paham. Saya minta maaf. Saya sempat merengek kepada Melur agar mau menerima saya. Saya tidak sadar kalau keberadaan saya di rumah ini bisa dimanfaatkan oleh Gilang. Melur memang anak yang baik. Dia tidak berani menolak permintaan saya karena tak ingin menyakiti hati saya. Dia tidak pernah memikirkan kebahagiaannya sendiri. Saya terlalu egois. Papa menyeka wajah dan hidungnya dengan tisu.